Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini gue akan mereview sebuah anime yang bernama Bofuri. Itu nama pendeknya ya, atau nama panjangnya. Bentar. Ini dia. Itai no wa iya na no de Bokuryoku Nikoi Kofuri Shitai to Moimas. Atau aku tidak suka sakit, aku buat pertahanan saja. Iya, benar banget. Ya, karena yang main ini cewek ya guys. Jadi dia nggak mau ngerasain sakit. BTW ini nama anime panjang ya. Berasa kayak curhatan cinta yang ada di Dika ya. Oke, kita bahas ini dia. Anime dari Bofuri. Yang pertama jangan ceritanya dulu guys ya. Ada seorang anak bernama Kaede. Tadinya ada seorang anak yang polos yang nggak pernah main game sama sekali. Namun akhirnya si Kaede ini dipanas-panasin sama temannya yang bernama Risa, yang seorang pro gamers ya, untuk bermain sebuah game VR RMO bernama New Online Order. New World Online, sorry maaf, salah. Gue suka lupa namanya ya. BTW akhirnya si Risa pun berhasil mengajak KED untuk bermain game ini, dan akhirnya KED main duluan karena Risa sempat ada urusan sebentar ya. Dan akhirnya singkat cerita akhirnya si KED main ya. Kalau main normal itu kan biasanya ya dia itu kan memperbanyak apa namanya dibagi-bagi semua. Kalau ini enggak guys, dia itu nggak dibagi-bagi, dia itu malah seperti di khususin ya, itu ada untuk vitality dong ya, jadi pertahanan super ya karena dia emang gak mau ngerasain sakit ya di dalam game, jadi akhirnya ya dia kasih aja pertahanan super ya. Dan kayak bisa sendiri bagaimana hasilnya, wow, dia berubah menjadi monster ya, atau orang bilang itu bos terakhir. Ya, dan ya perjalanan panjang pun ya akhirnya di Mepo ya dia ikuti sebuah event pertama, dia jadi 3 besar, terus habis itu ya akhirnya si Risa pun bergabung, terus sudah juga membuat klan bernama Pohon Mepo ya, bersama dengan temannya Risa yang nama, oh ya BTW namanya Kaeden juga Risa itu di game ini ada Mepo dan juga Sally ya. Terus abis itu ya akhirnya mereka berdua bikin yang tadi gue bilang ya, bikin klan bersama dengan Kasumi, peringkat 6 di game ini. Terus abis itu juga Kanade ya, seorang anak jenius yang menyelesaikan quest-quest soal kayak tantangan gitu ya, kayak kuis-kuis gitu ya. Terus habis itu ada juga Chrome, ada Izu dan juga Mai dan juga Yui dan juga Mai ya. Mereka akhirnya menjadi klan ya, satu klan. Mantep bah. Ini BTW klannya ngeri banget tuh guys kalau kalian nonton anime. Iya. Terus habis itu dia juga akhirnya berhadapan dengan klan-klan kuat ya, seperti Kaisar Api milik Mi dan juga Pedang Suci milik Pain ya. Pain. Tapi bukan Pain yang itu ya guys ya. Oke. Dan akhirnya ya kalau kalian lihat di episode yang terbaru itu ya guys ya, yang episode ke-11, kalian bisa lihat bagaimana ya betapa OP-nya seorang Maple ya. Bahkan Mi, pemimpin dari Kaisar Beja, kayak udahlah, ampun gitu. Gak kuat bendera merah kan yang Kaisar Api. Oh iya. Oke. Ya intinya nih anak OP-nya keterlaluan. Mungkin dia bisa saingan sama Saitama kali. Oke. Selanjutnya penokohan ya guys ya. Yang pertama tentu saja ada seorang anak bernama Kaede dan juga Maple. Dia ada anak yang baik ya, polos. Yang awalnya ada seorang newbie, tiba-tiba berubah menjadi monster player ya, atau bos terakhir yang kayak tadi gue bilang. Terus kemudian ada juga Risa atau Sally. Dia ada anak yang pekerja keras ya, semangat dan juga keras kepala ya. Dia itu kayak orang itu kalau udah ada incar target, dia itu kayak ya dikejar sampai ini ya. Kayak bisa di animenya yang episode ke-9 kalau nggak salah, 9 apa 10, betapa kerja kerasnya dan juga keras kepalanya si Risa alias Sally yang ingin mengumpulkan sebuah bola ya. Kemudian ada juga Kanade, dia ada yang tadi gue bilang ya, seorang jenius yang bisa menyelesaikan quest-quest tentang kuis ya. Jadi questnya itu tentang kuis ya, benar. Yang dia biasa mainnya di perpustakaan guys, gak mainan di luar deh. Iya. Terus habis itu ada juga Izu ya, dia seorang creator ya, membuat barang-barang ya, mulai dari baju dan juga senjata. Kemudian ada juga Chrome yang tadinya cuma ngegosip di grup chat game, akhirnya dia jadi bagian dari anggota klan yang digibahin itu ya. Ikut pohon Maple ya auto digibahin sih. Terus habis itu ada juga Kasumi, dia juga seorang player yang mengutamakan kecepatan agility, sama halnya seperti Sally ya.
Tapi cuma ya kayak dia masih masih masuk taraf normal sih kayaknya. Iya. Dan dia juga orang kalem ya, nggak petakilan ya. Meskipun ya dia kadang-kadang suka kadang apa kaget gitu ya ngeliat kemampuan dari si Mepo yang ada-ada aja. Terus habis itu ada juga Mai dan Niwi ya. Maka meskipun takut, meskipun mereka penakut, maka ada seorang player yang meningkatkan kemampuan di bidang strength ya. Jadi mereka termasuk kategori player yang OP ya. Dan ini kayak sih kalau saya di game-game normal sih kayak masuk kitar kayaknya sih ya guys ya. Ya oke. Terus habis itu juga Mi dari Kaisar Api, dia yang kalau di depan teman-temannya pemberani ya, keren, cool. Tapi di belakang kalau saya lagi apa kesel habis dikalahin kayak kayak sedih gitu. Itu actually kawaii loh ya. Cuma ya mungkin kita nggak akan sering-sering yang momen itu ya, karena ya kita kan melihat Mi yang cool ya sebagai pemimpin dari Kaisar Api. Kemudian ada juga Pain ya. Ini Pain ini gue cuma dapat informasi sedikit ya, kayaknya dia tuh orangnya agak tenang ya. Itu juga karena gue berdasarkan dari episode paling baru yaitu episode ke-11 ya. Dia orangnya tenang, gak panikan, terus dia juga orangnya mudah eh, apa mengatur strategi ya untuk bagaimana cara mengalahkan lawannya ya. Cuma itu dari berdasarkan yang episode ke-11. Gua belum lihat episode episode ke-11 bener ya. Gua belum lihat nanti di episode ke-12 apakah Pain masih setenang itu atau berubah jadi absurd sama kayak Simi ya. Ya kita lihat aja nanti, oke. Kita akan masuk ke penilaian. Dari segi penilaian, anime ini merupakan anime yang sepertinya nggak terlalu banyak cincong ya. Dia anime yang tenang, kalem, nggak ribet-ribet amat ya kayak misalnya Darwin's Game atau Steins Gate ya. Dia anime yang bisa lah untuk semua umur juga nggak masalah ya. Karena sejauh ini ya dia hampir sama kayak Tate no Yusa ya konsepnya. Itu adalah dia tuh jarang mengeluarkan ada ecchi dan semacamnya ya. Jadi masuk kategori aman sih menurut gue untuk isekai ya. Karena isekai kan gue banyak juga yang kayak gitu-gitunya ya. Contoh yang paling simpel ya Konosuba ya. Terus habis itu ya anime ini juga bagus ya dia dari segi bagaimana antar karakternya ya, pembangunan kekuatan antar karakternya itu aduh ya. Di sini yang gue paling senang itu adalah dia itu nggak cuma menceritakan tentang Maple ya, dia juga menceritakan bagaimana pembangunan karakter dari seluruh pohon Maple ya, seluruh anggota dari klan pohon Maple ya. Ada Kanade, terus ada Kasumi, kemudian ada juga Chrome. Yang paling signifikan Chrome sih, gue bisa lihat bagaimana uh, dia yang awal cuma player yang biasa-biasa aja tapi tiba-tiba berubah jadi OP player ya. Kayak emang semua yang di tahun apa itu emang ditakdirkan untuk jadi OP player kayaknya ya. Kayak kemudian ada juga apa lagi ya? Gue juga paling suka itu sama grafisnya guys. Itu kayak sih masuk 3D sih kayak yang bagian Joka Soken, terus ada cover move yang kayak pindah gitu ya kan, yang kayak set gitu ya. Nah, maaf tadi nggak kedengeran deh ya, yang kayak set gitu pindah. Gue jadi ulang 3 kali nih ya. Yang pindah itu keren sih menurut gue ya actually. Dan ya kayak itu aja ya kelebihannya ya. Nah, kekurangannya anime ini sepertinya terlalu menampakkan keopehannya si Mepo ya. Meskipun di episode ke-11 kita bisa lihat bagaimana Mepo diporak-porandakan oleh pedang suci ya. Tapi itu cuma kabarnya ya, itu cuma sementara. Nanti di episode ke-12 katanya ada epic comeback katanya iya. Dan menurut gue itu sebenarnya sih justru mbak gue lebih seneng kalau saya si Mepo di yang pertempuran ini nanti yang pas lawan Pain dia itu kalah, karena biar dia nggak tahu kelihatan OP banget ya, dan kita masih bisa kayak menerima bahwa oh Mepo ini ternyata masih seorang player biasa gitu, kayak masih masuk kategori yang ya dia OP tapi maksudnya masih kategori yang masih bisa diterima gitu. Ini kalau sampai yang dia menang sama pedang suci itu menurut gue tuh aduh gila loh, itu klan nomor 1, pemain nomor 1 dibantai sama anak kecil ya, masuk anak kecil sih ya. Yang baru mendadak OP gitu, menurut gue itu agak berlebihan gak sih ya. Dan ya kita jadi kayak ngebosenin aja gitu loh guys. Jadi kita kayak tahu bahwa oh abis ini kayak Maple langsung jadi kuat lagi gitu ya. Meskipun nah emang bikin penasaran sih ngeliat kemampuan di setiap episode Maple bertambah ya kemampuannya, meskipun kemampuannya ada yang aneh-aneh ya. Contohnya bulu domba tuh apaan sih? Itu skill apaan sih woi? Yalah. Ya intinya sih ya itu sih kekurangannya sih ya. Jadi kita kurang bisa menikmati karena karakter ini dibuat terlalu OP ya. Kan kayak kalau saya contoh ada karakter OP yang masih bisa diterima itu kan kayak Hajime dari Arifureta kan, atau Kirito dari Sword Art Online itu kan OP tapi masih bisa diterima karena mereka masih bisa merasakan sakit atau kekalahan ya. Nah kalau ini mapa kayaknya merasakan sakit atau kekalahannya cuma paling ya sebentar doang ya.
Ya, itu juga nggak bisa dibilang kekalahan sih, saya bilang epic comeback sebenarnya sih ya. Udahlah, intinya anime ini bagus ya. Klasik banget ya ngomongnya. Kayak gue kasih nilai anime ini kurang lebih 8,5 ya. Sama kayak Darwin's Game ya. Simple alasannya karena anime ini yang tadi gue bilang kebanyakan kelebihannya. Oke, kalau itu saya dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue karena subscribe itu gratis. Yang mahal itu beliin perlengkapan event ya buat ngadepin Maple. Karena Maple adalah bos terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.